Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'da amma ba'du. Ikhwani wa akhwati jamaah salat subuh yang semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama di kesempatan kali ini kita coba ambil pelajaran dari satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 9 wasiat untuk kita semuanya umatnya. Hadis yang mana datang dari sahabat mulia Abu Darda radhiyallahu anhu, di mana Abu Darda radhiyallahu anhu bercerita, "Awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tis'in." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku dengan 9 perkara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku dengan 9 perkara. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami sering sebutkan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan satu orang, mewasiatkan sesuatu kepada satu orang, itu tujuannya bukan hanya untuk orang yang diwasiatkan itu saja. Wasiat ini berlaku untuk kita selaku umatnya juga. Walaupun memang pada saat itu Rasulullah sedang berbicara dengan satu orang. Dalam kaidah mengatakan apa? Al-khitabu lil wahid walakin al-maqsud lil 'am. Walaupun memang lawan bicara satu orang, di saat itu isi pembicaraannya bukan hanya untuk orang yang sedang dibicarakan, namun maksud dari pembicaraan itu semua adalah untuk keumuman manusia, untuk keumuman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian berarti kita juga termasuk bahagian dari wasiat yang mendapatkan wasiat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ada 9 wasiat saudaraku yang rahmati Allah yang beliau wasiatkan kepada Abu Darda secara khusus dan secara umum untuk kita semuanya umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiat pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah la tusyrik billahi syai'a wa in qutti'ta aw hurriqta. Janganlah engkau menyekutukan Allah, janganlah engkau melakukan kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun, walaupun resikonya adalah lehermu akan dipenggal atau akan dibakar. Kita tetap harus pertahankan iman kita. Apapun ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita dalam keimanan ini, kita tetap pertahankan keimanan ini sampai kita harus mengorbankan nyawa kita sekalipun. Ini wasiat pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wala tatrukanna as-salata al-maktubata muta'ammida wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu adh-dhimmatu. Janganlah sekali-kali engkau meninggalkan salat fardu dengan sengaja. Janganlah engkau, kata Rasulullah SAW, meninggalkan salat wajib, salat yang fardu, yaitu salat 5 waktu, apalagi salat fardu lainnya, salat Jum'ah, apapun itu salat yang wajib hukumnya dilaksanakan, maka janganlah engkau tinggalkan dengan sengaja. Karena apa? Barang siapa yang meninggalkan salat wajib dengan sengaja, maka Allah akan berlepas diri darinya. Allah tidak mau peduli dengan dirinya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Allah akan biarkan dia dalam kesusahan. Allah akan biarkan dia dalam kesesatan sampai dia mati dengan su'ul khatimah, dan kemudian nanti pada hari kiamat kelak orang-orang yang meninggalkan salat wajib akan mendapatkan siksa yang pedih, siksa yang berat nanti. Ini wasiat Nabi yang kedua. Wasiat ketiga, wala tashrabanna al-khamra fa innaha miftahu kulli syarr. Janganlah engkau
meminum minuman keras, minum minuman khamar. Karena khamar adalah pintu segala keburukan. Jadi Rasulullah SAW mengatakan adalah khamar adalah pintu dari segala keburukan. Khamar di sini tidak hanya berupa minuman, apapun saja itu yang memabukkan. Apa saja itu yang memabukkan kita, maka kita dilarang untuk mengkonsumsinya, termasuk narkoba. Karena minuman khamar, minuman keras ataupun narkoba itu adalah ummul ma'asi. Narkoba adalah ummul ma'asi. Apa itu ummul ma'asi? Ibu kandung dari banyak maksiat. Jadi maksiat yang begitu banyak hari ini itu lahir sebabnya adalah awalnya adalah kalau sudah kena narkoba. Coba kita perhatikan kalau seseorang itu sudah mengkonsumsi narkoba. Dari narkoba dia bisa membunuh orang. Kalau dia sudah mabuk dengan narkoba, dia bisa memperkosa wanita. Dia mencuri punya orang, dia merampok, merampas, membegal harta orang lain. Itulah yang dimaksud dengan narkoba wa ummul ma'asi. Bahwa minuman khamar itu adalah akan melahirkan banyak kerusakan. Akhlaknya buruk. Tidak sedikit kita lihat hari ini orang-orang yang sudah terpengaruh dengan narkoba, dia menjadi anak yang durhaka kepada ibunya. Coba kita perhatikan, dia nggak pernah kenal lagi siapa itu ibunya, siapa ayahnya, dan bahkan dia tidak tahu siapa dirinya sendiri. Dia akan menjadi sampah-sampah di tengah masyarakat. Maka saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wajar kata Rasulullah bahwa narkoba itu ataupun apapun yang memabukkan adalah merupakan pintu dari segala keburukan. Dia adalah ummul ma'asi. Apa itu ummu? Ummu ibu. Ibu yang melahirkan. Apa yang dilahirkan dari ibu maksiat ataupun ibu narkoba ini? Al-ma'asi, maksiat dan maksiat. Maka jauhilah saudaraku dari narkoba, jauhilah saudaraku dari yang namanya minuman khamar, apapun itu yang memabukkan, karena tidak ada kebaikan sedikit pun di dalamnya. Tidak ada sedikit pun kebaikan di dalamnya, wahai saudaraku. Yang ada adalah malah yang ada di dalamnya adalah keburukan dan keburukan. Orang yang mengkonsumsi narkoba, dia akan mendapatkan keburukan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Maka wala tashrabannal khamra fa innaha miftahu kulli syarr. Karena sesungguhnya narkoba ataupun apapun itu yang memabukkan adalah pintu dari segala keburukan. Wasiat ketiga. Wasiat keempat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ati walidaik wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma. Taatilah kedua orang tuamu, patuhilah, tunduk patuhlah kepada kedua orang tuamu. Bahkan seandainya, kata Rasulullah, orang tuamu memintamu untuk menyerahkan seluruh hartamu, serahkanlah kepada keduanya. Walaupun orang tuamu meminta kepadamu itu harta seluruhnya dari apa yang telah engkau miliki dari harta dunia ini, maka berilah kepada keduanya. Taatilah. Seperti itu ternyata konsekuensi bakti kita kepada ibu dan bapak kita. Kenapa harus seperti itu, saudaraku? Iya, wajar Rasulullah menyatakan itu kalau kita paham akan pengorbanan ibu kepada anaknya. Bagaimana susah dan payahnya melahirkan kita, membesarkan kita, saudaraku. Maka wajar ketika orang tua terkadang meminta sesuatu keperluan kepada kita, kita harus segera memberikannya, saudaraku. Kalaupun kita harus memberikan seluruh harta kita, itu belum seberapa dengan pengorbanan, dengan susah payahnya orang tua yang telah mengandung kita, melahirkan kita, membesarkan kita sampai hari ini. Coba bayangkan, saudaraku, siapa yang bisa sanggup hamil mengandung kita, maksudnya dia bawa kita kemana-mana dalam keadaan sakit orang tua kita, lelah, payah, namun dia tidak pernah mengeluh. Kemudian dia juga melahirkan kita dengan susah payah antara hidup dan matinya beliau, pengorbanan nyawa untuk melahirkan kita, saudaraku. Kemudian dia begitulah susah payah mengorbankan hartanya juga untuk membesarkan kita, membeli sesuatu kebutuhan untuk kita. Sampai hari ini, saudaraku, begitu besar pengorbanan orang tua kepada kita. Nah, kalau seandainya itu semua diminta bayar oleh orang tua kita, kalau seandainya pemberian orang tua yang pernah orang tua berikan kepada kita semasa kita masih dalam kandungannya sampai kepada hari ini, berapa sanggup kita bayar, wahai saudaraku?
kita tidak pernah bisa sanggup membalas jasa ibu kita, ayah kita. Bahkan bagaimanapun pengorbanan kita, bakti kita kepada orang tua kita, terkhususnya kepada ibu kita, sungguh itu semua, saudaraku, belum seberapa dengan jeritan sekali jerit orang tua atau ibu kita di saat melahirkan kita. Itu baru sekali jerit. Bagaimana 2 kali jeritannya di saat melahirkan kita? Itu saja, saudaraku, walaupun kita harus memberikan seluruh harta yang pernah kita miliki di dunia ini, sungguh itu belum juga cukup untuk membayar jasa sosok seorang ibu yang telah melahirkan kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu Rasulullah mewasiatkan kepada kita apa? Janganlah engkau menjadi anak yang durhaka, taatilah kedua orang tuamu, bahkan seandainya orang tuamu kalau meminta sesuatu kepadamu, seluruh harta dari yang kita miliki, serahkanlah kepada keduanya. Nah, sekarang wasiat kelima. Wala tunazi'anna wulatal amr wa in ra'aita annaka anta. Wasiat Rasulullah SAW yang kelima adalah janganlah memberontak. Janganlah engkau menjadi pemberontak kepada ulil amri, walaupun engkau tahu bahwa engkau itu dalam posisi yang benar, walaupun kamu tahu bahwa kamu di pihak yang benar, tetap jangan engkau berontak dari ulil amri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita perlu pertegaskan siapa sih ulil amri yang dimaksud dan bagaimana ulil amri dalam perspektif Islam. Ulil amri itu adalah, tidak dikatakan dia ulil amri dalam Islam kecuali dia adalah muslim, beragama Islam. Kemudian tidak hanya dia beragama Islam, jumhur ulama mengatakan, sepakat para ulama mengatakan bahwa dia adalah seorang muslim yang kemudian di masa kepemimpinannya itu dia tegakkan nilai-nilai Quran wa sunnah, ataupun dia jadikan Quran dan sunnah sebagai aturan berkehidupan, ataupun istilah lainnya adalah di masa dia memimpin, di masa dia berkuasa, dia jadikan kekuasaannya itu ataupun ya kepemimpinannya itu untuk menegakkan syariatnya Islam, ataupun syariat Islam, syariatnya Allah, syariatnya Rasulullah SAW. Itu baru dikatakan ulil amri. Kalau seorang pemimpin di masa kepemimpinannya dia malah menentang syariat Islam, dia tidak jadikan syariat Islam sebagai aturan berkehidupan, maka sungguh dia belum bisa dikatakan ulil amri dalam Islam. Itulah ulil amri dalam perspektif Islam. Apa itu? Seorang muslim, pemimpin Islam, pemimpin muslim, ya, yang kemudian di masa kepemimpinannya dia jadikan Quran dan sunnah sebagai aturan hidup, syariat Islam sebagai aturan berkehidupan, aturan bernegara, aturan berkehidupan, ataupun aturan apapun dalam menjalani kehidupan ini, baru dikatakan ulil amri. Kalau tidak, maaf, dia belum pantas dikatakan ulil amri. Nah, kalau memang seperti itu ulil amri, saudaraku, maka kita jangan berontak. Kita dilarang menjadi pemberontak kepada penguasa yang benar, penguasa yang seperti yang telah kami jelaskan tadi, yang dia telah menegakkan Quran dan sunnah. Ya, jangan berontak. Dalam hal-hal tertentu terkadang memang kita yang benar, ijtihad kita yang lebih tepat. Namun tetap kita hargai penguasa kita. Kita harus hargai pemimpin kita. Seperti itu Islam mengajarkan kita, dan seperti itulah wasiat Rasulullah kepada kita semuanya. Jangan ada yang memberontak walaupun terkadang kita di pihak yang benar. Ini wasiat yang kelima. Wasiat yang seterusnya dari Rasulullah SAW adalah wala tafir minaz zahfi wa in halakta wa farra ashabuka. Janganlah lari dari medan pertempuran walaupun engkau akan terbunuh dan sekalipun temanmu yang lain melarikan diri. Jadi wasiat Nabi apa? Janganlah engkau lari dari medan tempur. Kalau kamu sudah berada di medan jihad, kalau engkau sedang berada di medan tempur yang melawan kaum kafirin, maka jangan pernah mundur engkau dari peperangan tersebut. Jangan engkau lari dari medan pertempuran tersebut. Walaupun engkau harus terbunuh, insya Allah syahid. Dan walaupun di saat engkau sedang berperang, engkau menyaksikan sahabat-sahabatmu yang lainnya, teman-temanmu yang lainnya sudah pada berlarian, engkau tetap jangan kepengaruh, tetap berjuang, hadapi musuh.
menang insyaallah kemuliaan, mati adalah kesyahidan. Ish kariman au musyahidan. Ya, hiduplah dengan kemuliaan, dengan kemenangan Islam. Kalaupun tidak engkau memang harus mati, tidak apa-apa, karena kematian juga merupakan kemenangan bagi kita kaum muslimin, yaitu dengan memperoleh kesyahidan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari itulah Rasulullah mewasiatkan kepada kita, jangan pernah kita lari dari medan tempur walaupun engkau akan terbunuh, dan sekalipun engkau menyaksikan teman-temanmu yang lain juga sudah berlarian. Yang kemudian Rasulullah juga mewasiatkan, wa anfik min tawlika ala ahlik, nafkahkanlah keluargamu dari sebahagian harta yang engkau miliki. Berinfak, bersedekah. Dan sedekah kepada keluarga, saudaraku, itu hukumnya wajib. Sedekah bersedekah kepada selain keluarga itu hukumnya sunnah. Nah, jadi nafkahkanlah keluargamu dari sebagian harta yang engkau miliki. Jangan sampai keluarga kita terlantar. Dia tidak mendapatkan nafkah dari diri kita. Dia tidak mendapatkan makanan dan minuman dari diri kita, pakaian. Yang sehingga apa yang terjadi ketika keluarga kita tidak nafkahi, akan berkemungkinan nanti anggota keluarga kita itu akan menjadi kriminalis, akan melakukan kriminalitas di tengah-tengah umat. Dia akan mencuri, dia akan merampok, dia akan merampas hak harta orang lain. Karena terkadang dia tidak mendapatkan haknya dari orang tuanya. Orang tua tidak pernah menafkahinya, sehingga dia menjadi orang yang panjang tangan di tengah masyarakat. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita yang sudah berkeluarga, semampu kita harus menafkahinya, menafkahi keluarga kita. Seperti itulah wasiat Nabi kepada kita yang sudah berumah tangga. Kemudian wasiat Nabi selanjutnya adalah wala tarfa' asaka an ahlik. Wala tarfa' asaka an ahlik. Janganlah mengangkat tongkat dari keluargamu. Apa maknanya? Janganlah mengangkat tongkat dari keluargamu. Maksudnya jangan diam saat melihat kemungkaran yang terjadi pada keluargamu. Jangan engkau diam, jangan engkau biarkan, jangan engkau remehkan. Engkau cuma menyaksikannya saja, jangan. Tegur, cegah. Beramal ma'ruf nahi mungkarlah kita, saudaraku, di tengah-tengah keluarga kita sendiri. Ini wasiat Nabi. Jangan sampai kita diam. Anak kita yang tidak sholat subuh, jangan diam, bangunkan dia. Ketika kita lihat anak kita yang sedang lalai dengan HP-nya, yang dia tontonlah bukan yang baik, tegur, ambil HP, nasihatkan dia. Jangan pernah kita diamin, jangan pernah kita diamkan dia dengan maksiat. Kalau kita saksikan anak kita sedang narkoba, tegur, nasihatkan. Kalau kita lihat anak kita dalam keadaan belum bisa baca Al-Quran, ajak dia untuk belajar Al-Quran. Wajib, saudaraku, beramal ma'ruf nahi mungkar. Terkhususnya kita beramal ma'ruf nahi mungkar di wilayah rumah tangga kita sendiri. Kalau seandainya setiap rumah tangga peduli akan amar ma'ruf nahi mungkar, insya Allah akan terbentuk sebuah masyarakat yang madani, masyarakat yang hidup peradaban, insya Allah. Kalau setiap rumah tangga punya peran, orang tua memiliki peran penting dan melakukan kewajibannya sebagai orang tua, yaitu beramal ma'ruf nahi mungkar di keluarganya masing-masing, insya Allah akan terwujud sebuah masyarakat yang islami, masyarakat yang tegaknya syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa akhifhum fillahi azza wa jalla, ya, wa akhifhum fillahi azza wa jalla. Ajarkanlah keluargamu, kata Rasulullah SAW, untuk takut kepada Allah azza wa jalla. Bagaimana ajarkanlah keluargamu untuk takut kepada Allah azza wa jalla? Ajak mereka untuk belajar agama. Karena orang-orang yang belajar agama, insya Allah nanti dia akan memperoleh ilmu dari pelajarannya yang dia dapatkan dari pengajian tersebut. Ketika dia sudah menjadi orang yang berilmu, hanya orang yang berilmulah yang nanti dia akan datang khasyah, takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya orang-orang yang berilmulah yang akan hadir rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan takut disebabkan ilmu yang dia miliki.
Dia akan takut kalau tidak beramal. Dia akan takut kalau bermaksiat kepada Allah. Itu kalau sudah berilmu. Maka apa kata Rasulullah? Wasiat terakhir, wasiat ke-9 kepada Abu Darda dan kepada kita semuanya, ajarkanlah keluargamu untuk takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tidak bisa sekali lagi kita bisa hadirkan rasa takut di tengah-tengah keluarga kita kalau mereka tidak diajarkan agama ini. Ajak mereka untuk aktif dalam majelis ilmu. Bawa mereka ke majelis-majelis ta'lim. Yang demikian insya Allah akan lahir nanti pribadi-pribadi, ya, anak, istri ataupun suami yang takut kepada Allah, dalam artian apa? Dia kemudian mau tunduk patuh menjalankan setiap perintah Allah, dan dia juga akan siap sangat meninggalkan apapun yang Allah larang. Demikian saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 9 wasiat, ya, dari Rasulullah SAW kepada Abu Darda dan juga, ya, kepada kita secara umum umatnya Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari 9 wasiat ini, dan semoga kita juga diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengamalkan setiap perintah Allah, dan juga semoga kita diberikan kemampuan untuk dapat meninggalkan setiap apa yang Allah dan Rasulullah larang. Semoga kita akhiri hidup ini nanti insyaallah dengan husnul khatimah. Kita padai dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.